Saat aku dan suami sedang liburan bersama. Aku kaget melihat rekaman CCTV di rumahku. Ternyata malam itu ibu mertua dan adik iparku sedang memindahkan barang-barang mereka ke dalam rumahku. Dan berencana untuk tinggal di sana tanpa sepengetahuan dan persetujuan dariku. Adik iparku berkata, "Wanita bodoh itu tidak akan berani melarang kita, Bu." Lalu ibu mertuaku berkata, "Dia itu cuma istri tak berguna. Paling juga cuma bisa pasrah." Mereka pikir aku bodoh. Malam itu juga aku menyiapkan jebakan yang membuat mereka syok, pucat, histeris dan memohon-mohon padaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin malam berembus pelan menyapu wajah Anita yang sedang duduk santai di kursi rotan. Suasana restoran tepi pantai itu begitu tenang, hanya terdengar deburan ombak yang memecah kesunyian dan denting garpu yang beradu dengan piring keramik. Di hadapannya, Irwan sedang menikmati hidangan laut yang masih mengepulkan asap tipis. Aroma bumbu bakar yang gurih bercampur dengan wangi teh melati yang mereka pesan menciptakan kenyamanan yang sudah lama mereka nantikan. Ini adalah liburan pertama mereka setelah 1 tahun penuh bekerja keras tanpa henti, mengumpulkan pundi-pundi rupiah demi melunasi rumah impian yang baru saja selesai direnovasi bulan lalu. Anita membetulkan posisi duduknya, merasa bersyukur memiliki suami seperti Irwan yang pekerja keras dan penyabar. Meski Irwan seringkali terlalu baik pada orang lain, Anita menerimanya sebagai kelebihan sekaligus kekurangan suaminya itu. Ketenangan itu mendadak terusik ketika ponsel Anita yang tergeletak di atas meja bergetar panjang. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi darurat dari aplikasi keamanan rumah pintar mereka. Anita mengerutkan kening. Ia meraih ponsel itu dengan perasaan yang tidak enak. Biasanya, notifikasi hanya muncul jika ada kucing liar yang melintas di teras atau kurir paket yang datang. Namun, jam di sudut layar ponsel menunjukkan pukul 8 malam, waktu yang tidak wajar untuk seorang tamu atau kurir. Jantung Anita berdegup lebih kencang saat ia menekan notifikasi tersebut, dan aplikasi segera memuat siaran langsung dari kamera pengawas yang terpasang di ruang tamu rumah mereka. Koneksi internet yang sedikit lambat di pantai, membuat gambar berputar-putar sejenak sebelum akhirnya muncul dengan jelas. Mata Anita terbelalak lebar melihat apa yang tampil di layar ponselnya. Di sana, di dalam ruang tamu rumahnya yang seharusnya kosong dan terkunci rapat, terlihat 2 sosok wanita yang sangat ia kenali. Ibu Widi dan Reni. Mereka tidak hanya berdiri di sana, tetapi mereka masuk dengan membawa 3 koper besar dan beberapa kardus yang ditumpuk sembarangan di atas karpet bulu kesayangan Anita. Darah Anita seketika mendidih. Ia melihat Reni menyeret kopernya dengan kasar. Roda koper itu menggilas lantai kayu vinil yang selalu Anita rawat dengan hati-hati agar tidak tergores. Anita menahan napas, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Mereka tidak pernah memberikan kunci cadangan kepada siapapun, termasuk kepada keluarga Irwan. Anita langsung menyodorkan ponselnya ke hadapan Irwan dengan tangan yang sedikit gemetar karena menahan amarah. Irwan yang baru saja hendak menyuapkan potongan ikan ke mulutnya, menghentikan gerakannya. Ia melihat perubahan ekspresi wajah istrinya yang menegang. Irwan meletakkan sendoknya perlahan dan mengambil alih ponsel tersebut. Matanya menyipit, mencoba fokus pada layar kecil itu. Saat ia menyadari siapa yang ada di dalam video tersebut, rahangnya mengeras sesaat, namun ekspresi itu dengan cepat berubah menjadi gurat kekhawatiran dan kebingungan. Irwan menghela napas panjang, lalu menatap Anita dengan pandangan memohon agar istrinya tidak meledak marah di tempat umum. Anita menunggu reaksi tegas dari suaminya, namun yang keluar dari mulut Irwan justru kalimat yang membuat dada Anita semakin sesak. Irwan berkata bahwa mungkin ibu dan Reni sedang dalam masalah besar. Irwan menduga mungkin mereka diusir dari kontrakan lama mereka karena menunggak bayaran, atau ada masalah mendesak lainnya yang membuat mereka terpaksa menerobos masuk. Irwan meminta Anita untuk berpikir positif dan tidak langsung menuduh yang bukan-bukan. Menurut Irwan, sebagai anak, ia tidak mungkin membiarkan ibunya terlantar di jalanan, apalagi ini sudah malam. Irwan mencoba menenangkan Anita dengan mengusap punggung tangan istrinya, berharap Anita bisa sedikit lebih lunak. Anita menarik tangannya pelan, menolak sentuhan itu. Ia merasa kecewa. Bukan karena Irwan peduli pada ibunya, tetapi karena Irwan selalu menutup mata akan tabiat asli ibu dan adik tirinya itu. Anita mengingatkan Irwan bahwa mereka sudah sepakat untuk menjaga privasi rumah tangga mereka. Anita menekankan bahwa masuk rumah orang lain tanpa izin, apalagi dengan cara yang jelas-jelas tidak wajar, karena mereka tidak memegang kunci, adalah tindakan kriminal. Anita menunjuk layar ponsel di mana terlihat gembok pagar depan sudah hilang, kemungkinan besar dirusak atau dibongkar paksa.
Anita bertanya dengan nada tajam, apakah perilaku merusak pagar itu mencerminkan orang yang datang dengan niat baik? Irwan terdiam sejenak, namun sifat naifnya kembali mengambil alih logikanya. Ia beralasan bahwa mungkin mereka panik dan tidak punya pilihan lain. Irwan mengingatkan Anita tentang janjinya pada mendiang ayahnya untuk selalu menjaga kerukunan keluarga dan merawat Ibu Widi serta Reni. Karena bagaimanapun juga mereka adalah keluarga yang ditinggalkan oleh ayahnya. Irwan merasa bahwa jika ia mengusir mereka malam ini, ia akan menjadi anak durhaka yang tidak memegang amanah orang tua. Wajah Irwan tampak lelah, terhimpit di antara rasa cinta pada istrinya dan rasa bakti yang keliru pada ibu tirinya. Ia memohon pada Anita untuk membiarkan mereka menginap bareng 1 atau 2 malam sampai mereka pulang dari liburan dan bisa membicarakannya baik-baik. Anita memijat pelipisnya yang tiba-tiba terasa pening. Ia tahu percuma berdebat dengan Irwan saat mode anak berbakti suaminya itu sedang aktif. Irwan tidak akan bisa melihat kejahatan di mata Ibu Widi dan Reni selama ia masih memandang mereka dengan kacamata kasihan. Namun, Anita bukanlah wanita yang akan diam saja melihat istananya diinjak-injak. Jika Irwan tidak mau bertindak, maka Anita yang akan mengambil langkah pengamanan. Tapi sebelum itu, ia butuh bukti. Bukti yang sangat kuat yang bisa menampar kesadaran Irwan agar bangun dari tidur panjangnya. Anita kembali menatap layar ponselnya. Di sana, Reni terlihat sedang mengangkat sebuah vas bunga kristal hadiah pernikahan mereka, mematut dirinya di depan cermin, lalu melempar vas itu ke sofa seolah barang itu tidak berharga. Anita mengambil keputusan dalam hati. Ia tidak akan langsung menelepon polisi atau satpam saat ini juga, karena Irwan pasti akan mencegahnya dan itu hanya akan memicu pertengkaran hebat di antara mereka berdua di tengah liburan ini. Anita memilih strategi lain. Ia akan membiarkan Irwan melihat dan mendengar sendiri siapa sebenarnya orang-orang yang ia bela mati-matian itu. Anita menekan tombol rekam pada aplikasi CCTV di ponselnya. Ia ingin setiap detik tindakan mereka terekam dengan jelas. Anita lalu berkata pada Irwan dengan nada yang ia buat sedatar mungkin, meminta Irwan untuk terus memantau mereka lewat ponsel selagi Anita menghabiskan tehnya. Anita menantang Irwan untuk membuktikan bahwa prasangkanya salah. Irwan tampak lega melihat Anita yang mulai tenang, mengira istrinya sudah setuju untuk berkompromi. Irwan kembali memegang ponsel itu, menatap layar dengan harapan ia bisa melihat Ibu Widi dan Reni duduk manis menunggu kepulangan mereka. Namun, apa yang terjadi di layar justru sebaliknya. Irwan melihat Ibu Widi berjalan menuju dapur, membuka lemari makanan, dan mengambil toples-toples camilan impor milik Anita. Ibu Widi membukanya, mencicipinya, lalu membiarkan toples itu terbuka begitu saja di meja makan tanpa menutupnya kembali. Hati kecil Irwan mulai terasa tidak nyaman, namun ia masih mencoba menepis rasa curiga itu. Ia berkata dalam hati bahwa mungkin ibu sedang lapar dan tidak sempat membeli makan. Irwan terus mencari pembenaran atas setiap tindakan kurang ajar yang mulai terlihat di layar ponsel itu, tanpa menyadari bahwa batas toleransinya akan segera diuji habis-habisan malam ini. Suasana di meja makan menjadi hening dan tegang. Makanan lezat yang terhidang di depan mereka seolah kehilangan rasanya. Irwan tidak lagi menyentuh piringnya, seluruh perhatiannya tersedot pada layar ponsel pintar di genggamannya. Di dalam layar berukuran 6 inci itu, drama kehidupan nyata sedang berlangsung di ruang tamu rumahnya yang berjarak ratusan kilometer dari tempat mereka duduk. Irwan melihat Reni berjalan mondar-mandir dengan sepatu kotor yang masih terpasang di kakinya. Padahal, Irwan tahu betul aturan di rumah itu adalah melepas alas kaki di teras. Reni dengan santainya menaikkan kaki yang bersepatu itu ke atas meja kopi kaca yang baru dibeli Irwan bulan lalu dengan uang bonus tahunannya. Ada goresan rasa tidak terima di hati Irwan, namun ia masih menahannya. Irwan memutuskan untuk mencoba menghubungi Ibu Widi. Ia ingin memastikan keadaan mereka dan bertanya baik-baik mengapa mereka ada di sana. Irwan menekan tombol panggil ke nomor ponsel ibu tirinya. Di layar CCTV, Irwan melihat Ibu Widi merogoh tasnya saat ponselnya berdering. Irwan menunggu dengan harap-harap cemas, berharap Ibu Widi akan mengangkat dan menjelaskan semuanya dengan nada lembut seperti biasa. Namun, yang terjadi di layar membuat Irwan terpaku. Ibu Widi melihat nama pemanggil di layar ponselnya, menunjukkan ekspresi wajah yang masam, lalu dengan gerakan cepat menekan tombol tolak. Ia melempar ponselnya kembali ke dalam tas seolah panggilan dari Irwan adalah gangguan yang menyebalkan. Panggilan di ponsel Irwan terputus dengan nada sibuk. Irwan terdiam. Ia mencoba berpikir positif lagi, bergumam pada Anita bahwa mungkin Ibu Widi tidak sengaja menekan tombol yang salah atau sedang terlalu lelah untuk bicara. Anita tidak menjawab. Ia hanya menggeser jarinya di layar ponsel yang dipegang Irwan, mengaktifkan fitur suara 2 arah namun mematikan mikrofon dari sisi mereka, sehingga mereka bisa mendengar suara dari dalam rumah tanpa suara mereka terdengar ke sana. Anita ingin Irwan mendengar, bukan hanya melihat.
Suara gemerisik statis terdengar, sejenak sebelum akhirnya suara percakapan di ruang tamu itu terdengar jernih, melalui pengeras suara ponsel. Suara cempreng Reni terdengar pertama kali. Wanita muda itu sedang tertawa sambil memegang salah satu bingkai foto pernikahan Irwan dan Anita yang terpajang di dinding. Reni berkata dengan nada mengejek yang sangat kental, mengomentari betapa konyolnya Irwan terlihat di foto itu. Reni mengatakan bahwa Irwan terlihat seperti kerbau yang dicucuk hidungnya bersanding dengan wanita sok suci seperti Anita. Irwan tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka adik yang selama ini ia biayai kuliahnya, yang selalu ia belikan pulsa dan paket data, tega berbicara seperti itu tentang dirinya dan istrinya. Namun, itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang diucapkan Ibu Widi selanjutnya. Ibu Widi terdengar menimpali ucapan Reni, sambil berjalan menuju kulkas 2 pintu di dapur yang terlihat dari sudut kamera yang lain. Suara Ibu Widi terdengar jelas dan tajam. Ia mengatakan pada Reni untuk tenang saja, dan menikmati rumah itu sepuasnya. Ibu Widi berkata bahwa Anita, wanita bodoh itu, tidak akan berani melarang mereka. Menurut Ibu Widi, Anita terlalu sibuk menjaga citra sebagai istri solehah, sehingga tidak akan berani ribut dengan mertua. Tapi kalimat selanjutnya lah yang benar-benar menampar Irwan hingga ke ulu hati. Ibu Widi berkata dengan nada meremehkan, bahwa Irwan hanyalah anak tiri yang lembek. Ia menyebut Irwan sebagai sapi perah yang sangat penurut. Asalkan Ibu Widi menangis sedikit dan membawa-bawa nama mendiang bapak, Irwan pasti akan luluh dan memberikan apa saja yang mereka minta. Dunia Irwan rasanya runtuh seketika. Wajahnya yang tadi masih menyeratkan keraguan kini berubah pucat pasi. Tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat. Ia mendengar dengan telinganya sendiri, bagaimana sosok yang ia panggil ibu selama bertahun-tahun itu menertawakan ketulusannya. Selama ini, Irwan selalu percaya bahwa Ibu Widi mencayainya layaknya anak kandung. Irwan rela menyisihkan sebagian besar gajinya, bahkan sering berbohong pada Anita tentang jumlah bonus yang ia terima, hanya demi mengirim uang tambahan untuk Ibu Widi. Irwan mengira uang itu digunakan untuk membayar sisa utang pengobatan mendiang ayahnya. Namun, percakapan di CCTV berlanjut dan menguak fakta yang lebih menyakitkan. Reni bertanya pada ibunya tentang uang yang dikirim Irwan bulan lalu. Ibu Widi tertawa renyah, menjawab bahwa uang itu sudah habis ia gunakan untuk membeli perhiasan emas muda dan membayar arisan sosialita di kampungnya. Ibu Widi menambahkan bahwa utang pengobatan bapak sebenarnya sudah lunas 2 tahun lalu dari hasil menjual tanah warisan yang seharusnya menjadi hak Irwan. Namun Irwan tidak pernah tahu soal itu karena Irwan terlalu bodoh untuk mengecek ke notaris. Ibu Widi membanggakan kecerdikannya memanipulasi Irwan selama ini. Ia berkata bahwa selama Irwan masih merasa bersalah dan merasa berhutang budi, mereka akan terus bisa hidup enak tanpa perlu bekerja keras. Reni tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan ibunya, memuji ibunya sebagai aktris terbaik. Air mata menetes dari sudut mata Irwan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Ia malu pada dirinya sendiri karena telah begitu buta. Ia malu pada Anita yang selama ini sudah sabar mengingatkannya namun ia abaikan. Irwan menatap Anita yang duduk diam di depannya dengan tatapan penuh penyesalan. Anita tidak berkata, "Aku bilang juga apa." Ia hanya menatap suaminya dengan sorot mata yang menguatkan, menunggu keputusan apa yang akan diambil suaminya. Irwan menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak di dadanya. Bayangan wajah ayahnya yang selalu berpesan untuk menjaga keluarga kini, tergantikan oleh wajah licik Ibu Widi, yang sedang menjarah isi kulkasnya. Cukup sudah. Kesabaran Irwan telah habis terbakar oleh api pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Ia meletakkan ponsel itu di meja dengan gerakan perlahan namun penuh tekanan. Rahangnya mengeras, gigi geliginya bergemeretak menahan amarah. Irwan menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap Anita lurus tepat di manik matanya. Dengan suara yang berat dan bergetar menahan emosi, Irwan berkata pada Anita bahwa ia sudah selesai menjadi anak bodoh. Ia meminta maaf pada Anita, karena selama ini telah membiarkan benalu-benalu itu menggerogoti kebahagiaan mereka. Irwan menggenggam tangan Anita erat-erat, seolah mencari kekuatan untuk melakukan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Irwan meminta Anita untuk mengambil alih kendali. Ia berkata dengan dingin bahwa malam ini juga, mereka harus memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ibu Widi dan Reni seumur hidup mereka. Irwan tidak ingin lagi mendengar alasan, tidak ingin lagi ada belas kasihan. Ia ingin mereka keluar dari rumah itu dan keluar dari hidupnya selamanya. Anita mengangguk pelan, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang menyeratkan bahwa perang baru saja dimulai. Anita meraih ponselnya kembali, jari-jarinya dengan lincah membuka menu pengaturan sistem rumah pintar mereka. Anita berkata pada Irwan untuk bersiap menyaksikan pertunjukan horor yang sesungguhnya.
Jari Anita melayang di atas tombol, mode keamanan maksimal. Siap untuk menjebak para tamu tak diundang itu dalam mimpi buruk yang nyata. Anita meletakkan ponselnya di atas meja, tepat di sebelah gelas tehnya yang sudah dingin. Layar ponsel itu kini menjadi pusat komando bagi serangan balik yang akan mereka lancarkan. Jari telunjuk Anita mengetuk pelan permukaan meja, sebuah ritme yang seirama dengan detak jantungnya yang memburu bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang terpompa deras. Ia melirik Irwan sekilas. Suaminya itu masih menatap layar ponsel dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kemarahan yang meluap dan kesedihan yang mendalam. Irwan baru saja kehilangan sosok ibu dalam hatinya, dan kini yang tersisa hanyalah seorang wanita asing yang serakah. Anita tahu ia harus bertindak hati-hati agar Irwan tidak kembali goyah. Meskipun ia yakin setelah mendengar pengakuan Ibu Widi tadi, hati Irwan sudah membeku. Anita membuka aplikasi pengendali rumah pintar atau smart home yang terhubung dengan seluruh sistem kelistrikan di rumah mereka. Dengan satu tarikan napas panjang, Anita menekan ikon lampu utama dan menggeser tombol virtual itu ke posisi mati. Ribuan kilometer dari tempat mereka duduk, di dalam rumah mewah yang seharusnya menjadi tempat istirahat yang nyaman, suasana berubah mencekam dalam sekejap mata. Di layar CCTV yang memiliki fitur penglihatan malam atau night vision, Irwan dan Anita melihat bagaimana ruang tamu yang tadinya terang benderang oleh lampu kristal gantung, tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan total. Ibu Widi yang sedang asyik memegang toples kue kering menjerit kaget, suaranya melengking tinggi hingga terdengar menyakitkan melalui pelantang suara ponsel Anita. Reni yang sedang duduk di sofa ikut berteriak histeris, panik karena gelap yang datang tiba-tiba tanpa peringatan. Mereka berdua terpaku di tempat, tidak berani bergerak, karena mata mereka belum terbiasa dengan kegelapan pekat yang menyelimuti seluruh ruangan. Cahaya bulan dari luar tidak mampu menembus gorden tebal, yang memang sengaja ditutup rapat oleh mereka, agar tidak terlihat tetangga. Kepanikan mulai melanda kedua wanita itu. Terdengar suara Reni yang meraba-raba meja, mencari ponselnya yang tadi ia letakkan sembarangan. Suara benda-benda jatuh dan pecah terdengar gaduh, kemungkinan besar hiasan meja yang tersenggol tangan panik mereka. Ibu Widi terdengar mengumpat kasar, menyalahkan Reni yang dianggapnya mungkin menyenggol saklar lampu, padahal mereka berdua berada jauh dari dinding. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, seberkas cahaya putih menyilaukan muncul di tengah kegelapan. Reni berhasil menyalakan fitur senter di ponselnya. Cahaya itu bergerak liar ke sana kemari, menyapu dinding-dinding rumah, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Wajah Ibu Widi yang tertangkap sorot senter terlihat pucat dan berkeringat dingin, matanya melotot waspada menatap sekeliling. Anita tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa ketakutan terbesar manusia adalah pada apa yang tidak bisa mereka lihat. Dengan tenang, Anita mengakses menu pengaturan suara di aplikasi rumah pintarnya. Rumah mereka dilengkapi dengan sistem audio terintegrasi yang bisa memutar musik di setiap ruangan. Anita memilih koleksi efek suara yang biasanya ia gunakan saat pesta Halloween tahun lalu. Ia memilih suara langkah kaki berat yang menyeret lantai. Dalam hitungan detik, suara itu mulai menggema pelan dari pelantang suara yang tersembunyi di lorong menuju kamar tidur utama. Suaranya terdengar sangat nyata, seolah-olah ada seseorang bertubuh besar yang sedang berjalan perlahan mendekati ruang tamu. Di layar ponsel, Irwan melihat reaksi Ibu Widi dan Reni yang semakin ketakutan. Mereka berdua kini saling berpegangan erat. Reni mengarahkan senter ponselnya ke arah lorong gelap itu, tangannya gemetar hebat sehingga cahaya senter bergoyang-goyang tidak tentu arah. Ibu Widi berbisik dengan suara bergetar, bertanya pada Reni apakah ada orang lain di rumah itu. Reni menggeleng panik, mengatakan bahwa ia sudah mengunci pintu depan tadi. Namun suara langkah kaki itu semakin mendekat, semakin keras, dan kini disertai dengan suara ketukan pelan di dinding. Tok, tok, tok. Irama ketukan itu lambat dan konstan, menciptakan teror psikologis yang luar biasa bagi siapapun yang mendengarnya di tengah kegelapan. Irwan merasa ini adalah saat yang tepat untuk masuk ke dalam permainan. Ia ingin memberikan satu kesempatan terakhir, sebuah ujian kejujuran yang ia tahu pasti akan gagal mereka lewati, namun ia perlu melakukannya untuk menutup rapat pintu hatinya. Irwan mengambil ponselnya sendiri. Tangannya yang besar dan kasar mengetik sebuah pesan singkat kepada Ibu Widi. Pesan itu ia susun dengan hati-hati agar terdengar seperti kekhawatiran seorang anak yang polos. Irwan menulis bahwa perasaannya tidak enak malam ini. Ia bertanya di mana posisi ibu sekarang. Irwan juga menambahkan bumbu cerita bahwa tetangga komplek baru saja mengabarkan ada penampakan makhluk halus atau mungkin perampok yang masuk ke rumahnya, dan biasanya makhluk itu tidak suka jika ada orang asing yang masuk tanpa izin pemiliknya. Setelah pesan itu terkirim, Irwan meletakkan ponselnya kembali di meja dan menatap layar CCTV di ponsel Anita. Ia menunggu. Detik demi detik berlalu dengan lambat. Di layar, terlihat ponsel Ibu Widi menyala,
menandakan ada pesan masuk. Ibu Widi dengan tangan gemetar membuka pesan itu. Wajahnya diterangi cahaya layar ponsel, memperlihatkan ekspresi ketakutan yang semakin menjadi-jadi saat ia membaca isi pesan Irwan. Ia memperlihatkan pesan itu pada Reni. Mereka berdua terlihat berbisik-bisik dengan panik. Reni terlihat menunjuk-nunjuk ke arah pintu keluar, seolah mengajak ibunya untuk segera kabur dari rumah hantu itu. Namun, keserakahan Ibu Widi tampaknya masih lebih besar daripada rasa takutnya. Atau mungkin ia takut ketahuan Irwan jika ia mengaku sedang di sana. Irwan menatap tajam ke arah layar, menunggu balasan apa yang akan diketikkan oleh ibu tirinya. Apakah Ibu Widi akan jujur dan meminta maaf karena telah lancang masuk? Apakah ia akan meminta tolong karena ketakutan? Ataukah ia akan tetap berbohong demi menutupi jejak kejahatannya? Jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi palu hakim yang menentukan nasib mereka selanjutnya. Di dalam rumah yang gelap itu, Ibu Widi terlihat mengetik sesuatu dengan cepat, wajahnya tegang. Sementara itu, suara efek langkah kaki yang diputar Anita masih terus terdengar, kini ditambah dengan suara angin berdesis yang membuat bulu kuduk merinding. Suasana di rumah itu benar-benar seperti adegan dalam film horor, di mana para penjahatnya sedang diteror oleh karma mereka sendiri. Ponsel Irwan bergetar, menandakan balasan pesan dari Ibu Widi telah masuk. Irwan menarik napas dalam-dalam sebelum membuka kunci layar ponselnya. Di sebelahnya, Anita ikut melirik, penasaran dengan tingkat kebohongan apalagi yang akan disuguhkan oleh ibu mertuanya itu. Pesan itu singkat, namun dampaknya luar biasa merusak sisa-sisa rasa hormat yang dimiliki Irwan. Ibu Widi membalas bahwa ia baik-baik saja dan sedang berada di rumah kontrakannya. Ia bahkan menambahkan kalimat penenang, meminta Irwan untuk tidak percaya pada tahayul tetangga dan menyuruh Irwan menikmati liburannya. Ibu Widi menutup pesan itu dengan kalimat manis palsu, mengatakan bahwa ia sedang bersiap tidur karena lelah seharian bekerja serabutan. Irwan membaca pesan itu berulang kali, memastikan matanya tidak salah tangkap. Bekerja serabutan, gumam Irwan dengan nada getir, sementara di layar CCTV jelas-jelas terlihat Ibu Widi sedang memakai kalung emas dan baju sutra milik Anita. Kebohongan itu begitu sempurna, begitu licin, dan begitu menyakitkan. Irwan merasa muak. Ia menunjukkan layar ponselnya pada Anita. Anita hanya tersenyum miring. Sebuah senyum kemenangan karena prediksinya benar 100%. Anita tidak perlu berkata apa-apa lagi. Bukti sudah di tangan, kebohongan sudah terucap, dan kini saatnya eksekusi. Irwan mengangguk pelan pada Anita, memberikan kode tanpa suara untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap di mana tidak ada lagi jalan keluar bagi para tamu tak diundang itu. Anita kembali fokus pada aplikasi rumah pintarnya. Kali ini, ia mengakses menu keamanan tingkat lanjut. Fitur ini sebenarnya dirancang untuk kondisi darurat jika ada perampok bersenjata yang masuk, sebuah fitur yang disebut lockdown mode atau mode penguncian total. Dengan satu sentuhan jari, Anita mengaktifkan mode tersebut. Di rumah sana, terdengar suara mekanik yang keras dan berat. Klik, klak, suara besi beradu dengan besi terdengar dari setiap pintu dan jendela. Sistem kunci otomatis deadbolt pada pintu utama dan pintu belakang terkunci secara elektronik, dan tidak bisa dibuka secara manual dari dalam tanpa kode khusus. Selain itu, teralis besi gulung otomatis yang tersembunyi di balik bingkai jendela perlahan turun menutup akses keluar, mengurung siapapun yang ada di dalamnya seperti tikus dalam perangkap. Di layar CCTV, kepanikan Ibu Widi dan Reni meningkat drastis. Reni yang mendengar suara kunci otomatis itu, langsung berlari menuju pintu depan. Ia memutar gagang pintu dengan kasar, menarik-nariknya sekuat tenaga, namun pintu kayu jati solid itu bergeming. Reni menggedor-gedor pintu, berteriak memanggil ibunya. Ibu Widi yang menyadari situasi semakin tidak beres ikut berlari menyusul Reni. Mereka berdua berusaha mendobrak pintu dengan bahu mereka yang lemah, namun usaha itu sia-sia belaka. Rumah itu telah berubah menjadi benteng yang tak tertembus, atau lebih tepatnya, penjara yang tak bisa ditembus keluar. Cahaya senter ponsel mereka bergerak liar, menyinari pintu yang terkunci rapat, memperlihatkan keputusasaan di wajah mereka. Belum cukup dengan mengunci mereka, Anita ingin memberikan sensasi fisik yang membuat mereka semakin tidak nyaman. Ia menggeser pengaturan suhu penyejuk ruangan atau AC. Rumah itu menggunakan sistem AC sentral yang bisa diatur dari jarak jauh. Anita menurunkan suhunya hingga titik terendah, 16 derajat Celcius, dengan kekuatan kipas maksimal. Dalam hitungan menit, udara di dalam rumah yang tadinya sejuk nyaman berubah menjadi sedingin es. Angin dingin menyembur keluar dari ventilasi-ventilasi di langit-langit, menusuk kulit Ibu Widi dan Reni yang hanya mengenakan pakaian rumah tipis. Mereka mulai menggigil, memeluk tubuh mereka sendiri, mencoba mencari kehangatan di tengah kegelapan yang membeku. Namun,
Teror sesungguhnya baru akan dimulai. Anita ingin menyerang mental mereka, membuat mereka sadar bahwa ini bukan sekadar kerusakan sistem, melainkan sebuah hukuman. Anita menyalakan televisi layar datar berukuran 60 inci yang terpasang di dinding ruang tamu. Tapi ia tidak memilih saluran siaran biasa. Ia menghubungkan televisi itu dengan saluran statis, tampilan, semut, hitam putih yang berkedip-kedip menyakitkan mata. Anita menaikkan volume televisi hingga level maksimal, 100%. Seketika itu juga, keheningan malam dipecahkan oleh suara desis statis yang memekakan telinga. Suara itu begitu keras, hingga membuat gendang telinga terasa sakit. Cahaya dari layar televisi yang berkedip-kedip cepat menciptakan efek stroboskopik di ruangan gelap itu, membuat bayangan benda-benda terlihat patah-patah dan mengerikan. Ibu Widi dan Reni menjerit histeris sambil menutup telinga mereka dengan kedua tangan. Mereka jatuh terduduk di lantai, tidak kuat menahan serangan suara dan cahaya yang bertubi-tubi. Reni terlihat menangis, mulutnya komat kamit memohon agar suara itu berhenti. Ibu Widi tampak kebingungan, matanya liar mencari remote televisi, namun remote itu tersimpan rapi di laci meja yang kuncinya dibawa oleh Anita. Irwan menatap pemandangan kacau balau itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa kasihan di hatinya. Yang ia lihat hanyalah dua orang asing yang sedang menuai apa yang mereka tanam. Suara bising dari televisi itu seolah mewakili jeritan hati Irwan yang selama ini terpendam, kemarahan yang tidak pernah ia suarakan demi menjaga kedamaian keluarga yang ternyata palsu. Anita membiarkan kekacauan itu berlangsung selama beberapa menit, membiarkan rasa takut merasuk hingga ke tulang sumsum mereka. Ia ingin memastikan bahwa mental mereka benar-benar runtuh sebelum ia mulai berbicara. Anita tahu, orang yang sombong hanya bisa ditundukkan jika rasa aman dan harga dirinya dihancurkan terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup, Anita mematikan suara statis televisi tersebut secara tiba-tiba, namun membiarkan layarnya tetap menyala redup sebagai satu-satunya sumber cahaya. Keheningan yang mendadak terasa lebih menakutkan daripada kebisingan sebelumnya. Di dalam rumah, hanya terdengar isak tangis Reni dan napas berat Ibu Widi yang terengah-engah. Mereka meringkuk di atas karpet, kedinginan, ketakutan, dan terjebak. Anita kemudian mengaktifkan fitur mikrofon dua arah. Ia mendekatkan bibirnya ke ponsel, siap untuk menyapa tamu-tamunya. Ini adalah saatnya sang pemilik rumah mengambil alih panggung. Dengan suara yang tenang namun penuh otoritas, Anita mulai berbicara. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruang tamu melalui sistem audio canggih rumah itu. Terdengar seperti suara Tuhan yang sedang mengadili umatnya yang berdosa. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu itu terasa jauh lebih berat dan mencekam dibandingkan dengan kebisingan suara statis televisi yang baru saja berhenti. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya redup dari layar televisi yang berkedip lemah, Ibu Widi dan Reni masih meringkuk di lantai karpet. Tubuh mereka gemetar hebat, bukan hanya karena suhu ruangan yang kini menyentuh angka 16 derajat Celcius akibat ulah pendingin ruangan yang dipaksa bekerja maksimal, tetapi juga karena rasa takut yang merayap masuk ke dalam pikiran mereka. Mereka seperti tikus yang terperangkap dalam kotak kaca, diawasi oleh predator yang tidak terlihat namun kehadirannya terasa begitu nyata. Reni masih terisak pelan, air matanya membasahi pipi yang kini terasa dingin dan kaku. Ia mencoba memeluk lututnya sendiri, berharap bisa mendapatkan sedikit kehangatan, namun udara dingin itu seolah memiliki jarum-jarum halus yang menusuk menembus pori-pori kulitnya. Sementara itu, Ibu Widi, wanita yang biasanya tampil angkuh dengan dagu terangkat, kini tampak kehilangan dayanya. Matanya liar menyapu setiap sudut ruangan yang gelap, mencari sumber ancaman, mencari jalan keluar, atau mencari siapapun yang bisa menyelamatkan mereka dari situasi gila ini. Tiba-tiba, suara itu muncul. Bukan suara hantu, bukan pula suara monster, melainkan suara seorang wanita yang sangat mereka kenal, namun dengan nada yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Suara Anita menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui sistem pengeras suara canggih yang tersembunyi di langit-langit plafon. Kualitas audionya begitu jernih, seolah-olah Anita sedang berdiri tepat di samping telinga mereka, berbisik dengan nada dingin yang menusuk. Anita menyapa mereka dengan salam pembuka yang sopan namun syarat dengan sindiran tajam. Ia mengucapkan selamat malam kepada Ibu Widi dan Reni, lalu bertanya dengan nada mengejek tentang kenyamanan mereka saat berbohong. Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat jantung Ibu Widi seakan berhenti berdetak sesaat. Anita melanjutkan kalimatnya dengan mengingatkan kembali pesan singkat yang baru saja dikirim oleh Ibu Widi kepada Irwan. Ia mengulang kata demi kata isi pesan itu dengan nada datar, menekankan bagian di mana Ibu Widi mengaku sedang berada di kontrakan dan bersiap tidur karena lelah bekerja. Ibu Widi tersentak hebat mendengar suara menantunya itu. Wajahnya yang pucat pasi kini semakin kehilangan rona darah. Ia mendongak,
menatap ke arah salah satu sudut ruangan di mana sebuah kamera pengawas kecil berkedip dengan lampu indikator merah menyala. Kesadaran itu menghantamnya seperti palu godam. Selama ini, mereka diawasi. Setiap gerak-gerik mereka, setiap kata hinaan yang mereka lontarkan, dan setiap kebohongan yang mereka susun, semuanya telah terekam dan disaksikan langsung oleh pemilik rumah. Rasa malu dan takut bercampur aduk menjadi satu. Ibu Widi mencoba membuka mulutnya untuk berbicara, untuk membela diri atau mungkin untuk memaki balik. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak menyangka bahwa Anita, wanita yang selama ini ia anggap pendiam dan penurut, memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan serangan balik yang begitu canggih dan mengerikan seperti ini. Anita tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas lega. Suaranya kembali terdengar, kali ini lebih tegas dan penuh otoritas. Ia bertanya mengapa ada 2 ekor tikus besar yang berkeliaran di ruang tamunya jika memang penghuninya sedang berada di kontrakan. Kata tikus itu diucapkan dengan penekanan yang kuat, merendahkan martabat mereka ke titik terendah. Anita menjelaskan bahwa rumah tempat mereka berdiri sekarang adalah miliknya secara sah. Ia berbicara tentang sertifikat rumah yang tertulis jelas atas namanya, dibeli dengan uang hasil keringatnya sendiri dan kerja keras Irwan, tanpa sepeser pun bantuan dari harta peninggalan mendiang ayah Irwan yang selama ini selalu diagung-agungkan oleh Ibu Widi. Anita menegaskan fakta bahwa harta warisan itu justru sudah habis digerogoti oleh keserakahan Ibu Widi dan gaya hidup Reni yang tidak tahu diri. Reni yang sedari tadi hanya menangis, kini mulai kehilangan kendali atas emosinya. Rasa takut membuatnya bertindak irasional. Ia bangkit berdiri dengan kaki gemetar, lalu berteriak histeris ke arah langit-langit rumah, seolah-olah ia bisa melihat wajah Anita di sana. Reni menjerit memanggil nama kakaknya. Ia bertanya di mana Irwan berada. Dalam pikiran Reni yang sempit, Irwan adalah satu-satunya pelindung mereka, tameng hidup yang akan selalu membela mereka tidak peduli seberapa besar kesalahan yang mereka buat. Reni yakin bahwa Irwan tidak akan setuju dengan cara Anita memperlakukan ibu dan adiknya seperti ini. Reni berteriak menuduh Anita sebagai wanita jahat, wanita gila yang telah mencuci otak kakaknya. Reni berusaha memanipulasi situasi dengan menempatkan dirinya sebagai korban yang terzalimi, berharap Irwan yang mungkin sedang mendengarkan akan merasa iba dan segera menghentikan tindakan istrinya. Namun, Anita merespons teriakan Reni dengan tawa kecil yang terdengar mengerikan di telinga mereka. Tawa itu kering, tanpa rasa humor, hanya ada rasa kepuasan karena melihat musuhnya menderita. Anita berkata bahwa berteriak tidak akan mengubah fakta bahwa mereka adalah penyusup. Ia mengingatkan Reni bahwa sistem keamanan rumah ini sudah terhubung langsung dengan pos satpam di gerbang utama kompleks dan kantor polisi terdekat. Anita menggertak mereka dengan mengatakan bahwa rekaman wajah mereka saat merusak gembok pagar dan mencongkel pintu depan sudah tersimpan rapi di peladen awan, atau cloud server yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Tuduhannya jelas dan berat, yaitu perampokan berencana dan perusakan properti pribadi. Ancaman penjara yang nyata kini membayangi masa depan Reni yang masih muda. Ibu Widi mencoba mengambil alih situasi. Ia berusaha menenangkan diri, merapikan rambutnya yang berantakan, dan berbicara dengan nada yang ia buat sedramatis mungkin, berharap bisa menyentuh hati Irwan yang ia yakini ada di samping Anita. Ibu Widi berbicara ke arah kamera CCTV, memasang wajah memelas yang biasa ia gunakan untuk memeras uang dari anak tirinya itu. Ia berkata bahwa Anita salah paham. Ia beralasan bahwa mereka datang hanya untuk menengok rumah, memastikan semuanya aman karena mereka rindu pada Irwan. Ibu Widi mencoba memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa niat baik mereka disalahartikan. Namun, suara Anita langsung memotong omong kosong itu dengan tajam. Anita memutar ulang rekaman audio percakapan mereka beberapa menit yang lalu. Suara Ibu Widi yang menyebut Irwan sebagai sapi perah dan anak tiri yang lembek kembali menggema di ruangan itu, menjadi bukti tak terbantahkan yang membungkam mulut Ibu Widi seketika. Anita menutup monolognya dengan sebuah pernyataan yang menegaskan posisinya sebagai penguasa di rumah itu. Ia berkata bahwa malam ini adalah pelajaran tentang tata krama dan batasan. Anita memberitahu mereka bahwa tidak ada yang bisa menolong mereka sekarang, kecuali kejujuran yang sudah terlambat untuk diucapkan. Suhu ruangan terasa semakin turun, membuat napas mereka mengeluarkan uap putih tipis setiap kali mereka menghembuskannya. Anita diam-diam menikmati pemandangan itu dari layar ponselnya, merasa puas karena akhirnya ia bisa membela harga dirinya dan harga diri suaminya yang selama ini diinjak-injak. Ia kemudian menoleh ke arah Irwan, menyerahkan tongkat estafet hukuman ini kepada pria yang paling berhak untuk menyelesaikannya. Anita memberikan ponsel itu kepada Irwan, memberi isyarat bahwa kini giliran sang suami untuk memutus tali kekang yang selama ini menjerat lehernya. Irwan menerima ponsel itu dengan tangan yang kini sudah stabil, tidak lagi gemetar seperti saat pertama kali ia melihat rekaman CCTV tersebut. Ada ketenangan yang aneh dalam dirinya,
Sebuah ketenangan yang muncul setelah badai emosi yang dahsyat menghantam batinnya dan menghancurkan segala ilusi yang selama ini ia pertahankan. Irwan mendekatkan bibirnya ke mikrofon ponsel. Ia tidak langsung berbicara, melainkan membiarkan hening mengisi udara selama beberapa detik, membiarkan Ibu Widi dan Reni menunggu dalam ketidakpastian yang menyiksa. Ketika suara Irwan akhirnya keluar, suaranya terdengar berat, dalam, dan bergetar oleh amarah yang tertahan, namun terdengar sangat asing bagi kedua wanita di seberang sana. Itu bukan suara Irwan yang lembut dan penurut yang biasa mereka kenal. Itu adalah suara seorang pria yang hatinya telah patah dan kini sedang menyusun kembali kepingannya menjadi senjata. Irwan menyapa mereka dengan kalimat yang singkat dan langsung menohok jantung permasalahan. Ia berkata bahwa ia ada di sini, bersama Anita, dan ia telah mendengar semuanya. Irwan menegaskan bahwa ia bukan hanya mendengar bagian di mana Anita marah, tetapi ia mendengar setiap kata, setiap hinaan, dan setiap rencana busuk yang keluar dari mulut ibu dan adik tirinya itu. Kalimat, sapi perah, dan anak tiri lembek, ia ulangi dengan penekanan yang menyakitkan, seolah ingin memuntahkan racun yang baru saja ia telan. Irwan bertanya kepada Ibu Widi, apakah selama ini itu yang ada di pikiran ibu saat Irwan mencium tangannya dengan takzim? Apakah itu yang Ibu Widi pikirkan saat Irwan bekerja lembur sampai sakit tifus, hanya untuk mengirim uang tambahan? Pertanyaan itu retoris, tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah terpampang jelas dalam rekaman tadi. Dari dalam rumah, terdengar suara Ibu Widi yang tergagap. Ia mencoba menyangkal, mencoba mengatakan bahwa itu hanya candaan, bahwa Irwan salah dengar. Ibu Widi berusaha menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu kenangan tentang mendiang ayah Irwan. Ia mulai menangis, menyebut nama bapak, mengatakan bahwa bapak pasti sedih melihat Irwan memperlakukan ibunya seperti ini. Namun, kali ini senjata itu tidak lagi ampuh. Justru, penyebutan nama bapak menjadi pemantik ledakan amarah Irwan yang sesungguhnya. Irwan berteriak lewat pengeras suara, memotong tangisan palsu Ibu Widi. Ia melarang keras Ibu Widi menyebut nama ayahnya dengan mulut yang penuh kebohongan itu. Irwan kemudian mulai membongkar semua hal yang selama ini ia pendam atau ia coba abaikan. Ia mengungkapkan sebuah rahasia yang ternyata sudah ia ketahui namun, ia simpan demi menjaga keutuhan keluarga. Irwan bercerita melalui pengeras suara itu tentang tanah warisan di kampung halaman bapak. Selama ini, Ibu Widi selalu bilang tanah itu disita ban karena utang bapak yang menumpuk. Irwan percaya begitu saja dan merasa wajib melunasi utang-utang yang katanya ditinggalkan ayahnya. Tapi malam ini, Irwan membuka kartu asnya. Ia berkata bahwa ia sebenarnya tahu, tanah itu tidak pernah disita ban. Tanah itu dijual oleh Ibu Widi 5 tahun yang lalu kepada seorang pengembang perumahan. Uang hasil penjualannya, yang seharusnya cukup untuk membiayai hidup mereka bertahun-tahun bahkan membiayai kuliah Irwan sampai lulus S2, justru habis digunakan Ibu Widi untuk merenovasi rumah masa kecilnya sendiri dan membelikan Reni motor serta barang-barang mewah. Ibu Widi dan Reni terdiam 1000 bahasa. Mereka syok. Mereka tidak menyangka Irwan yang terlihat bodoh dan diam itu ternyata mengetahui fakta tersebut. Irwan melanjutkan narasinya dengan suara yang semakin tinggi. Ia menceritakan betapa sakitnya hatinya saat tahu ia difitnah. Ibu Widi telah memfitnah Irwan di depan keluarga besar, mengatakan bahwa Irwanlah yang menghabiskan uang warisan itu untuk berfoya-foya, sehingga paman dan bibi Irwan membencinya. Irwan menelan semua fitnah itu bulat-bulat. Diam saja, karena ia tidak ingin mempermalukan Ibu Widi. Ia berpikir, mungkin Ibu Widi hilaf. Tapi malam ini, Irwan sadar bahwa itu bukan kehilafan, melainkan karakter asli yang mendarah daging. Irwan menyebut mereka bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai parasit yang menghisap darah inangnya sampai kering. Reni yang merasa terpojok mencoba membela diri dengan cara yang kekanak-kanakan. Ia berteriak bahwa itu semua masa lalu, dan Irwan sebagai kakak yang lebih kaya seharusnya tidak mempermasalahkan uang. Reni menuntut haknya sebagai adik. Mendengar itu, Irwan tertawa miris. Ia menjawab bahwa Reni bukan adiknya. Tidak ada adik kandung yang tega meniduri pacar kakaknya dulu waktu kuliah, sebuah aib lama yang juga Reni lakukan dan Irwan maafkan. Tapi tidak ada lagi maaf malam ini. Irwan menegaskan bahwa status mereka sekarang hanyalah orang asing yang masuk tanpa izin ke properti pribadinya. Di akhir luapan emosinya, Irwan memberikan ultimatum yang tidak bisa ditawar. Ia berkata bahwa waktu mereka untuk bermain sandiwara keluarga bahagia sudah habis. Irwan memberitahu mereka bahwa ia tidak akan pulang malam ini untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, ia membiarkan hukum yang bekerja. Irwan berkata dengan suara dingin bahwa Satpam Kompleks dan polisi patroli sedang dalam perjalanan menuju ke sana, karena alarm senyap rumah sudah terkirim ke kantor polisi sejak 10 menit yang lalu. Irwan meminta mereka bersiap-siap, bukan untuk menyambutnya pulang, tetapi untuk menyambut borgol besi di tangan mereka.
Pernyataan Irwan itu menjadi pukulan telak yang meruntuhkan sisa keberanian Ibu Widi. Wanita parubaya itu jatuh terduduk. Kakinya lemas tak bertulang. Ia menyadari bahwa anak tiri yang selama ini ia anggap boneka, kini telah memotong tali pengendalinya. Irwan menutup pembicaraan sepihak itu dengan mematikan mikrofon, membiarkan Ibu Widi dan Reni kembali terkurung dalam kegelapan, dingin, dan ketakutan yang mencekam, menunggu nasib mereka yang kini berada di ujung tanduk. Irwan meletakkan ponsel itu, dadanya naik turun mengatur napas. Namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. Ia menatap Anita, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar menjadi seorang suami yang melindungi kehormatan rumah tangganya. Anita menggenggam tangan Irwan erat, menyalurkan dukungan tanpa kata, membiarkan suaminya meresapi momen pembebasan dirinya dari belenggu masa lalu yang menyakitkan. Cahaya biru dan merah yang berputar-putar mulai menembus sela-sela ventilasi jendela, memecah kegelapan ruang tamu yang sebelumnya hanya diterangi oleh layar televisi yang redup. Suara sirine mobil patroli yang khas terdengar meraung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara derit rem mobil dan langkah kaki sepatu bot yang berderap di atas aspal terdengar jelas, menandakan bahwa ancaman Irwan bukanlah isapan jempol belaka. Di dalam rumah yang terkunci rapat itu, Ibu Widi dan Reni saling berpandangan. Wajah Reni sudah basah oleh air mata dan ingus, ketakutan yang murni terpancar dari matanya. Namun, berbeda dengan putrinya yang panik, Ibu Widi yang licik justru melihat kedatangan polisi ini sebagai sebuah peluang, sebuah panggung sandiwara terakhir yang bisa ia mainkan untuk membalikan keadaan. Otak manipulatifnya bekerja cepat, menyusun skenario di mana ia akan berperan sebagai korban yang tak berdaya. Ibu Widi segera menghapus air matanya dengan kasar, lalu mengacak-acak rambutnya agar terlihat lebih kusut dan menyedihkan. Ia mencubit lengannya sendiri hingga memerah, menciptakan kesan seolah-olah ia telah mengalami kekerasan fisik. Ia berbisik pada Reni dengan nada mendesak, menyuruh anaknya untuk berhenti menangis bodoh dan mulai berteriak minta tolong sekeras-kerasnya. Ibu Widi menginstruksikan Reni untuk berakting seolah-olah mereka disekap dan disiksa oleh pemilik rumah. Reni yang awalnya bingung, perlahan mengangguk. Naluri bertahannya muncul mengikuti arahan sang ibu. Mereka berdua kemudian merangkak mendekati pintu utama, memukul-mukul daun pintu kayu itu dengan sisa tenaga mereka sambil menjerit-jerit histeris, menciptakan kegaduhan yang pasti akan terdengar oleh siapapun yang berada di luar. Di luar rumah, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap didampingi oleh Pak Joko, satpam kompleks yang bertugas malam itu, berdiri waspada di depan pintu. Pak Joko memegang senter besar, menyorot ke arah gembok pagar yang sudah rusak tergeletak di tanah. Bukti fisik pertama adanya pembobolan paksa. Polisi mencoba mengetuk pintu, berseru dengan tegas meminta penghuni di dalam untuk membuka pintu. Mendengar suara polisi, teriakan Ibu Widi dari dalam semakin menjadi-jadi. Ia meraung-raung, meneriakkan kata-kata seperti, "Tolong, ampun, dan jangan siksa kami." Teriakan itu begitu meyakinkan, penuh dengan nada penderitaan yang dibuat-buat, sehingga membuat para polisi di luar saling bertukar pandang dengan kening berkerut. Mereka mengira sedang terjadi penyanderaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang serius. Karena pintu terkunci secara elektronik dan tidak ada respon untuk membukanya, polisi akhirnya memutuskan untuk mendobrak. Dengan hitungan ketiga, bahu kekar petugas menghantam pintu kayu jati itu. Namun, karena sistem penguncian deadbolt yang canggih, pintu itu tidak mudah terbuka. Anita yang memantau dari jauh melalui aplikasi ponselnya, memutuskan untuk menonaktifkan penguncian otomatis itu tepat saat polisi hendak mendobrak untuk kedua kalinya. Klik, pintu terbuka lebar. Cahaya senter polisi langsung menyapu seluruh ruangan yang gelap dan dingin itu. Pemandangan yang tersaji di hadapan para petugas sungguh dramatis. Ibu Widi tergeletak di lantai dengan posisi meringkuk memelas, sementara Reni bersujud di kakinya sambil menangis sesenggukan. Begitu melihat seragam polisi, Ibu Widi langsung melancarkan aksinya. Ia merangkak mendekati kaki polisi, memeluk sepatu bot petugas itu dengan erat seolah mencari perlindungan. Dengan air mata buaya yang mengalir deras, Ibu Widi mulai bercerita dengan suara serak yang dibuat-buat. Ia mengaku bahwa dirinya adalah ibu kandung dari pemilik rumah ini. Ia menuduh menantunya, Anita, sebagai wanita kejam yang membenci mertuanya. Ibu Widi mengarang cerita bahwa ia dan Reni datang untuk berkunjung baik-baik. Namun Anita tiba-tiba mengunci mereka dari luar, mematikan lampu, dan menyiksa mereka dengan suara bising serta suhu dingin untuk membunuh mereka perlahan-lahan. Ia bahkan menuduh Irwan, anaknya sendiri, telah diguna-guna oleh Anita sehingga tega membiarkan ibunya menderita seperti ini. Aktingnya begitu totalitas, lengkap dengan tubuh yang menggigil kedinginan, yang sebenarnya disebabkan oleh AC, namun ia bingkai sebagai efek trauma ketakutan. Pak polisi yang mendengar pengakuan itu tampak ragu.
Naluri kemanusiaan mereka tersentuh melihat seorang wanita tua yang menangis memohon perlindungan. Mereka menurunkan nada bicara mereka, mencoba menenangkan Ibu Widi. Salah satu petugas bahkan membantu Ibu Widi berdiri dan menawarkan air minum. Situasi tampak berbalik. Pak Joko, Satpam Kompleks, mencoba menjelaskan bahwa pemilik rumah, Bu Anita dan Pak Irwan, sedang liburan di luar kota dan tidak ada laporan tamu yang akan datang. Namun, tangisan histeris Reni yang menimpali cerita ibunya membuat penjelasan Pak Joko tenggelam. Reni berteriak bahwa satpam itu bersekongkol dengan Anita. Polisi mulai bingung, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam drama keluarga yang rumit ini. Tepat di saat kritis di mana polisi hampir mempercayai narasi Ibu Widi, ponsel salah satu petugas berdering nyaring. Itu adalah panggilan video atau video call dari nomor tak dikenal. Petugas itu mengangkatnya, dan wajah Irwan muncul di layar ponsel dengan latar belakang restoran di tempat liburannya. Wajah Irwan terlihat kaku dan tegas, tanpa senyum sedikit pun. Petugas itu langsung menyalakan pelantang suara agar semua orang bisa mendengar. Irwan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik rumah dan meminta izin untuk berbicara. Polisi mengarahkan layar ponsel itu ke arah Ibu Widi, mengira Irwan akan luluh melihat kondisi ibunya. Namun, harapan Ibu Widi hancur berkeping-keping saat suara Irwan terdengar dingin membelah udara malam. Irwan tidak bertanya, "Ibu kenapa?" melainkan langsung berkata kepada polisi dengan nada formal dan tegas. Irwan menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada dua orang wanita itu untuk masuk ke properti pribadinya. Irwan menegaskan bahwa klaim Ibu Widi sebagai korban penyekapan adalah bohong besar. Irwan meminta polisi untuk memeriksa rekaman CCTV yang tersimpan di server rumah, yang menunjukkan dengan jelas bagaimana Ibu Widi dan Reni merusak gembok pagar menggunakan linggis kecil dan mencongkel pintu utama. Irwan menyebutkan bahwa tindakan mereka murni kriminal, yaitu pembobolan rumah kosong dan percobaan pencurian barang berharga. Ibu Widi terbelalak, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menyela pembicaraan, berteriak memanggil Irwan dengan sebutan, "Anakku sayang," mencoba memanipulasi perasaan Irwan di depan polisi. Tapi Irwan memotongnya dengan cepat. Irwan berkata pada polisi bahwa wanita itu hanyalah ibu tiri yang sudah lama tidak memiliki hubungan baik dengannya karena masalah uang. Irwan menegaskan bahwa tidak ada ikatan emosional yang bisa dijadikan alasan pembenar untuk tindakan kriminal ini. Irwan meminta polisi untuk segera mengamankan mereka, karena ia khawatir mereka akan merusak atau mencuri barang bukti lainnya jika dibiarkan bebas di dalam rumah. Pernyataan Irwan yang lugas dan tanpa keraguan itu membuat polisi sadar bahwa mereka hampir saja tertipu oleh air mata palsu. Sikap polisi berubah drastis dalam sekejap. Simpati di wajah mereka lenyap, digantikan oleh ketegasan aparat penegak hukum. Petugas melepaskan tangan Ibu Widi dari kakinya, lalu memerintahkan kedua wanita itu untuk berdiri dan menjauh dari barang-barang bukti. Reni yang menyadari bahwa akting mereka gagal total, tiba-tiba mengamuk. Ia mencoba lari menerobos petugas menuju pintu keluar, namun dengan sigap polisi menangkap lengannya. Reni meronta-ronta, memaki-maki polisi dengan kata-kata kasar, menunjukkan watak aslinya yang temperamental dan tidak terdidik. Sementara itu, Ibu Widi yang melihat anaknya ditangkap, tiba-tiba memegang dadanya dan pura-pura pingsan, menjatuhkan diri ke lantai dengan gerakan yang terlalu dramatis untuk ukuran orang yang benar-benar sakit jantung. Polisi tidak terkecoh lagi. Mereka tetap memborgol tangan Reni yang terus melawan, dan mengangkat tubuh Ibu Widi untuk dibawa ke mobil patroli. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada lagi rasa kasihan. Tetangga sekitar yang mulai terbangun karena keributan itu berkumpul di depan pagar, menonton dengan tatapan mencemooh saat Ibu Widi dan Reni digiring keluar seperti penjahat kelas teri. Rasa malu yang luar biasa mulai merayap di hati Ibu Widi saat ia menyadari bahwa sandiwara, ibu tiri teraniaya, yang ia bangun runtuh seketika di hadapan fakta dan ketegasan anak tirinya. Malam itu berakhir dengan mereka duduk di kursi belakang mobil polisi yang keras dan dingin, menuju kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan keserakahan mereka. Pagi itu, langit di luar jendela pesawat tampak kelabu, seolah turut merasakan suasana hati Anita dan Irwan yang sedang dalam perjalanan pulang. Mereka memutuskan untuk mengambil penerbangan paling pagi, membatalkan sisa liburan mereka demi menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Sepanjang perjalanan di dalam kabin pesawat, Irwan lebih banyak diam. Ia menatap kosong keluar jendela, melihat hamparan awan putih. Anita tahu suaminya sedang berduka. Bukan duka karena kematian fisik, melainkan duka karena kematian sebuah hubungan. Irwan sedang memakamkan kenangan tentang sosok ibu yang selama ini ia hormati, menggantinya dengan kenyataan pahit tentang seorang wanita manipulatif. Anita tidak banyak bicara, ia hanya menggenggam tangan Irwan sesekali, memberikan ruang bagi suaminya untuk memproses segala emosinya sebelum menghadapi konfrontasi terakhir.
Sesampainya di kota, mereka tidak mampir ke rumah untuk beristirahat. Koper-koper liburan masih tersimpan di bagasi mobil saat mereka melaju langsung menuju kantor polisi sektor tempat Ibu Widi dan Reni ditahan. Bangunan kantor polisi itu tampak kusam dengan cat dinding yang mulai mengelupas, menciptakan atmosfer yang suram dan menekan. Aroma kopi basi dan asap rokok menyambut mereka saat melangkah masuk ke ruang tunggu. Petugas resepsionis yang mengenali nama Irwan dari laporan semalam langsung mengarahkan mereka ke ruang penyidik. Di sana, di balik jeruji besi sel tahanan sementara yang memisahkan kebebasan dan hukuman, duduklah dua sosok yang tampak sangat berantakan. Penampilan Ibu Widi dan Reni pagi itu sungguh jauh dari kesan glamor yang biasa mereka tampilkan di media sosial. Baju mereka kusut, wajah mereka berminyak dan kusam tanpa riasan, dan mata mereka bengkak akibat kurang tidur serta terlalu banyak menangis. Tidak ada lagi keangkuhan di wajah mereka, yang ada hanyalah kelelahan dan ketakutan. Namun, begitu melihat sosok Irwan melangkah masuk ke ruangan itu, sorot mata Ibu Widi berubah. Bukannya menunjukkan penyesalan atau meminta maaf dengan tulus, egonya yang tinggi justru membuatnya bereaksi defensif. Ia bangkit dari duduknya, mencengkeram jeruji besi dengan tangan gemetar, dan mulai melontarkan kalimat yang menyerang. Ibu Widi berteriak dengan suara parau, menuduh Irwan sebagai anak durhaka yang tidak tahu diuntung. Ia mengungkit-ungkit masa lalu, mengatakan bahwa dialah yang menyuapi Irwan makan saat kecil setelah ibu kandung Irwan meninggal. Ia mengungkit setiap jasa kecil yang pernah ia lakukan, membesar-besarkannya seolah itu adalah hutang nyawa yang tidak bisa dibayar lunas. Ibu Widi berteriak bahwa Irwan tega memenjarakan ibunya sendiri, hanya demi membela istri yang pelit. Kata-katanya penuh racun, berusaha memancing rasa bersalah Irwan, berusaha menekan tombol, anak berbakti, yang selama ini selalu berhasil ia gunakan untuk mengendalikan Irwan. Reni yang duduk di pojok sel hanya menatap dengan tatapan sinis. Sesekali mendengus kasar, menunjukkan betapa ia sama sekali tidak merasa bersalah telah membobol rumah kakaknya. Irwan berdiri tegak di depan sel, menatap wanita yang sedang mencaci makinya itu dengan tatapan datar dan dingin. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Ia membiarkan Ibu Widi menumpahkan semua sumpah serapahnya sampai napas wanita tua itu tersengal-sengal kehabisan tenaga. Setelah hening sejenak, Irwan akhirnya membuka mulutnya. Suaranya tenang, namun setiap katanya tajam seperti pisau bedah yang mengiris tepat di sasaran. Irwan berkata bahwa ia sudah melunasi semua jasa Ibu Widi. Ia menyebutkan nominal uang yang fantastis yang telah ia gelontorkan selama 5 tahun terakhir. Uang untuk renovasi rumah Ibu Widi di kampung, uang untuk biaya kuliah Reni yang ternyata putus di tengah jalan, uang untuk gaya hidup sosialita mereka, hingga uang bulanan yang jumlahnya melebihi gaji manajer perusahaan. Irwan menegaskan bahwa semua uang itu ia berikan dengan tulus sebagai bentuk bakti, meskipun ia tahu Ibu Widi bukan ibu kandungnya. Tapi hari ini, Irwan menyadari bahwa bakti itu tidak pernah dihargai. Bakti itu hanya dianggap sebagai kewajiban sapi perah kepada majikannya. Irwan melangkah maju selangkah, mendekatkan wajahnya ke jeruji besi, menatap mata Ibu Widi lekat-lekat. Ia berkata bahwa mulai detik ini, keran uang itu ditutup total. Irwan menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan lagi mengirimkan uang bulanan sepeser pun. Ia juga akan menarik semua fasilitas yang selama ini dinikmati mereka. Irwan menyebutkan bahwa kontrakan mewah yang mereka tempati sekarang, yang ternyata dibayar oleh Irwan setiap tahunnya, tidak akan diperpanjang kontraknya bulan depan. Mendengar ancaman finansial itu, Reni yang tadinya diam sinis langsung bereaksi histeris. Ia melompat bangun, berteriak memprotes keputusan Irwan. Reni menjerit bahwa ia tidak bisa hidup miskin. Ia berteriak tentang cicilan motor sportnya, tentang tagihan kartu kreditnya, tentang gengsi di depan teman-temannya. Bagi Reni, kehilangan uang Irwan adalah kiamat yang lebih menakutkan daripada penjara itu sendiri. Reni memaki Irwan jahat, pelit, dan tidak punya hati. Namun, teriakan Reni justru semakin meyakinkan Irwan bahwa keputusannya sudah benar. Ia melihat dengan jelas bahwa di mata mereka, ia hanyalah mesin ATM berjalan, bukan saudara, bukan anak. Irwan tidak bergeming sedikitpun melihat histeria Reni. Ia justru menambahkan 1 poin lagi yang membuat lutut Ibu Widi lemas. Irwan berkata bahwa ia juga akan mengurus masalah hukum penjualan tanah warisan bapak yang dilakukan Ibu Widi secara ilegal. Irwan akan menuntut pengembalian dana hasil penjualan tanah itu yang telah digelapkan. Jika mereka tidak bisa mengembalikannya, dan Irwan tahu pasti mereka tidak bisa karena uangnya sudah habis, maka hukuman penjara mereka akan bertambah lama dengan pasal penggelapan dan penipuan. Wajah Ibu Widi berubah menjadi putih pucat, seputih kertas. Kesombongannya runtuh seketika, digantikan oleh teror kemiskinan dan kurungan penjara yang membayang di depan mata. Anita yang berdiri di samping Irwan hanya diam mengamati. Ia merasa bangga pada suaminya.
Irwan yang dulu selalu menunduk dan meminta maaf, kini berdiri tegak sebagai pria yang memiliki prinsip. Anita melihat betapa hancurnya mental Ibu Widi dan Reni saat menyadari bahwa sumber kehidupan mereka telah memutus alirannya. Mereka sadar bahwa tanpa Irwan, mereka hanyalah dua orang wanita tanpa keahlian kerja, tanpa tabungan, dan tanpa aset yang harus menghadapi kerasnya dunia nyata. Kunjungan ke kantor polisi itu bukan untuk membebaskan mereka, melainkan untuk membacakan vonis kehidupan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar vonis hakim. Vonis menjadi orang miskin yang tidak punya siapa-siapa lagi untuk diperas. Suasana di dalam ruang penyidik yang sempit itu berubah menjadi hening dan mencekam setelah Irwan menjatuhkan vonis keuangannya. Gema suara Irwan yang tegas masih terasa memantul di dinding-dinding kusam kantor polisi, menyisakan getaran ketakutan yang nyata di hati Ibu Widi dan Reni. Wajah Ibu Widi yang tadinya merah padam karena amarah, kini perlahan memucat seiring dengan meresapnya kenyataan pahit ke dalam otaknya. Otaknya yang biasanya lincah memutar skenario manipulasi, kini macet total. Ia mencoba menghitung sisa aset yang dimilikinya, namun hasilnya nol besar. Perhiasan sudah banyak yang digadaikan untuk menutupi gaya hidup bulan lalu, saldo rekening menipis, dan tanpa suntikan dana dari Irwan, mereka hanyalah dua orang wanita tanpa penghasilan yang terlilit utang gaya hidup. Bayangan tentang apartemen mewah, arisan sosialita, dan belanja di pusat perbelanjaan elit seketika hancur berkeping-keping, digantikan oleh bayangan gelap tentang kemiskinan dan dinginnya lantai penjara. Kesombongan Ibu Widi runtuh seketika, seperti bangunan tua yang pondasinya diledakkan. Egonya yang setinggi langit dipaksa mencium tanah oleh rasa takut akan masa depan yang suram. Tubuhnya yang gemetar perlahan merosot dari kursi besi tempat ia duduk. Tanpa mempedulikan tatapan petugas polisi yang berjaga di sudut ruangan, Ibu Widi menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia beringsut maju dengan lututnya, mendekati kaki Irwan yang berdiri di balik jeruji pembatas. Tangan Ibu Widi terulur, mencoba menggapai celana Irwan melalui celah jeruji, namun Irwan dengan sigap melangkah mundur. Gerakan mundur Irwan itu adalah penolakan fisik yang paling menyakitkan bagi Ibu Widi, sebuah tanda bahwa aksesnya terhadap hati dan dompet anak tirinya itu benar-benar sudah tertutup rapat. Melihat Irwan yang sudah tidak bisa disentuh hatinya, Ibu Widi beralih sasaran. Ia memutar tubuhnya menghadap Anita. Wanita yang selama ini ia hina sebagai istri tak berguna, kini menjadi satu-satunya pemegang kunci kebebasannya. Dengan air mata yang kini mengalir deras tanpa kepura-puraan, Ibu Widi bersimpuh di hadapan Anita. Suaranya serak dan parau saat ia mulai memohon. Ia memanggil nama Anita berulang kali, merendahkan dirinya sedalam mungkin. Ibu Widi memohon agar Anita mau membujuk Irwan untuk mencabut laporan polisi. Ia berjanji akan melakukan apa saja, asalkan tidak dipenjara. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah tua dan tidak akan kuat hidup di dalam sel yang pengap bersama para kriminal lainnya. Reni yang melihat ibunya bersujud seperti pengemis, hanya bisa terpaku di pojok sel dengan wajah ketakutan. Bibirnya gemetar menahan tangis yang tertahan. Anita menatap Ibu Widi dengan tatapan datar, tanpa emosi, seolah sedang melihat orang asing yang tidak dikenal. Tidak ada rasa iba di matanya, karena ia tahu betul bahwa air mata itu muncul karena mereka kalah, bukan karena mereka sadar akan kesalahannya. Jika posisi dibalik, Anita yakin Ibu Widi tidak akan segan-segan menginjak kepalanya. Anita kemudian membuka tas tangannya perlahan. Ia mengeluarkan sebuah map berwarna coklat yang sudah ia persiapkan sebelumnya bersama pengacara keluarga sebelum datang ke kantor polisi. Anita menyodorkan map itu melalui celah jeruji besi hingga jatuh tepat di depan lutut Ibu Widi. Suara jatuhnya map itu terdengar keras di ruangan yang sunyi, menandakan dimulainya babak negosiasi yang menentukan nasib kedua wanita itu. Anita mulai berbicara dengan nada tenang namun penuh otoritas. Ia menjelaskan bahwa ia dan Irwan bersedia mencabut laporan pembobolan rumah dan perusakan properti tersebut, serta menunda tuntutan hukum atas penggelapan uang warisan tanah. Namun, tawaran damai itu tidak gratis. Ada harga mahal yang harus dibayar, harga yang bukan berupa uang, melainkan kebebasan memilih jalan hidup. Anita meminta mereka membuka map tersebut dan membaca dokumen di dalamnya. Dokumen itu adalah surat perjanjian damai yang memuat klausul-klausul ketat yang dirancang khusus untuk mengasingkan mereka dari kehidupan Irwan dan Anita selamanya. Ibu Widi dengan tangan gemetar membuka map itu. Matanya menyusuri baris demi baris kalimat hukum yang tertera di sana. Klausul pertama menyebutkan bahwa Ibu Widi dan Reni harus melepaskan segala hak tuntutan di masa depan terhadap Irwan, baik itu soal harta gonogini bapak ataupun tunjangan hidup. Klausul kedua adalah yang paling berat. Mereka diwajibkan untuk segera meninggalkan kota ini dalam waktu 24 jam setelah bebas. Mereka harus pindah kembali ke desa kelahiran Ibu Widi, sebuah desa terpencil di kaki gunung yang jauh dari peradaban kota modern. Di sana,
Mereka harus tinggal di rumah peninggalan orang tua Ibu Widi yang sudah lama kosong dan hampir rubuh. Klausul ketiga menyebutkan bahwa mereka dilarang keras menginjakan kaki kembali di kota tempat tinggal Irwan, ataupun mencoba menghubungi Irwan melalui media apapun. Reni yang ikut membaca dokumen itu dari balik bahu ibunya langsung berteriak histeris. Ia melompat berdiri dan mencengkeram jeruji besi, menatap Anita dengan nyalang. Reni menolak mentah-mentah perjanjian itu. Ia berteriak bahwa ia tidak sudi tinggal di desa bau tanah yang tidak ada sinyal internet dan tidak ada mal. Reni merasa perjanjian itu adalah bentuk perbudakan dan penghinaan. Ia lebih memilih tetap di kota meskipun harus hidup susah, daripada harus membusuk di desa terpencil dan menjadi petani. Reni memaki Anita sebagai wanita iblis yang ingin membuang mereka ke tempat sampah. Teriakan Reni memenuhi ruangan, membuat petugas polisi harus membentaknya agar diam. Menanggapi amukan Reni, Irwan akhirnya angkat bicara lagi. Ia menatap adik tirinya itu dengan tatapan mengibakan. Irwan berkata dengan dingin bahwa pilihan ada di tangan mereka. Jika Reni menolak tanda tangan, maka proses hukum akan berlanjut. Irwan mengingatkan bahwa dengan bukti CCTV dan saksi yang kuat, mereka bisa dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun. Irwan menggambarkan dengan detail bagaimana kehidupan di penjara wanita. Tidur berdesak-desakan di lantai dingin tanpa alas, berebut makanan yang tidak layak, berbagi toilet terbuka dengan puluhan narapidana lain, dan stigma, mantan narapidana, yang akan melekat seumur hidup sehingga Reni tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Irwan bertanya apakah Reni sanggup menjalani itu semua dengan mentalnya yang manja. Kata-kata Irwan tentang penjara sukses membungkam Reni. Bayangan tentang hidup tanpa kebebasan di balik jeruji besi ternyata jauh lebih mengerikan daripada hidup di desa. Wajah Reni pucat, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia menoleh ke arah ibunya, mencari jawaban. Ibu Widi, yang lebih realistis dan licik, tahu bahwa mereka sudah kalah telak. Melawan Irwan di pengadilan butuh uang untuk pengacara, dan mereka tidak punya sepeser pun. Kalah di pengadilan berarti penjara. Satu-satunya jalan keluar untuk tetap menghirup udara bebas, meskipun udara bebas di desa terpencil, adalah menandatangani kertas terkutuk itu. Dengan tangan yang berat dan hati yang hancur, Ibu Widi mengambil pena yang disodorkan oleh polisi. Ia menatap Irwan sekali lagi, berharap ada sedikit keraguan di mata anak tirinya itu. Namun, Irwan sudah memalingkan wajah, enggan menatapnya. Ibu Widi akhirnya menggoreskan tanda tangannya di atas materai, meresmikan kekalahannya. Reni pun dengan terisak-isak ikut menandatangani dokumen itu. Suara goresan pena di atas kertas itu terdengar seperti suara vonis kematian bagi kehidupan mewah mereka. Anita mengambil kembali map itu, memeriksa kelengkapan tanda tangan dengan teliti, lalu mengangguk puas. Ia menatap kedua wanita itu dan berkata bahwa mobil sewaan sudah menunggu di depan untuk mengantar mereka langsung ke desa, tanpa mampir ke apartemen lama mereka. Barang-barang pribadi mereka di apartemen akan dikirimkan menyusul menggunakan jasa kargo termurah. Anita memastikan mereka pergi hanya dengan baju yang melekat di badan, benar-benar terusir tanpa sisa kehormatan. 1 bulan telah berlalu sejak insiden yang mengguncang rumah tangga Anita dan Irwan. Suasana di rumah mereka kini terasa jauh berbeda. Udara yang dulu terasa berat karena bayang-bayang kewajiban terhadap keluarga yang toksik, kini terasa ringan dan segar. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca besar yang bersih, menyinari ruang tamu yang telah ditata ulang sepenuhnya. Anita memutuskan untuk mengganti seluruh perabotan yang pernah disentuh, atau diduduki oleh Ibu Widi dan Reni malam itu. Sofa tempat Reni melempar vas bunga telah diganti dengan sofa baru berwarna krem yang lebih elegan. Karpet bulu yang diinjak sepatu kotor mereka sudah dibuang, dan diganti dengan karpet anyaman yang hangat. Bahkan, Anita memanggil jasa pembersihan profesional untuk mensterilkan seluruh rumah, seolah ingin menghapus jejak DNA para benalu itu dari istana kecil mereka. Irwan duduk di sofa baru itu sambil menyesap kopi hitam kesukaannya. Wajahnya terlihat lebih cerah, lingkaran hitam di bawah matanya yang dulu selalu ada karena kelelahan bekerja lembur demi membiayai gaya hidup ibu tirinya, kini telah menghilang. Beban finansial yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Irwan merasa seperti orang yang baru saja sembuh dari penyakit kronis yang menahun. Ia meletakkan cangkir kopinya dan menatap Anita yang sedang merapikan bunga di dalam vas di atas meja makan. Rasa syukur membuncah di dadanya. Ia bersyukur memiliki istri yang cerdas dan tegas seperti Anita, yang tidak hanya menyelamatkan harta benda mereka, tetapi juga menyelamatkan Irwan dari kebodohannya sendiri. Irwan bangkit, berjalan mendekati Anita, dan memeluk istrinya dari belakang dengan lembut. Ia membisikkan kata terima kasih yang tulus, berjanji untuk selalu menjaga kepercayaan Anita, dan menjadi kepala keluarga yang tidak mudah digoyahkan lagi. Sementara kebahagiaan dan kedamaian menyelimuti rumah Anita dan Irwan,
Pemandangan yang sangat kontras terjadi di sebuah desa terpencil yang berjarak ratusan kilometer dari kota. Di kaki gunung yang sepi, di sebuah rumah kayu tua yang dindingnya sudah lapuk dimakan rayap dan atap sengnya bocor di sana-sini, kehidupan baru Ibu Widi dan Reni sedang berlangsung dengan penuh penderitaan. Tidak ada lagi AC dingin, tidak ada kasur empuk, dan tidak ada layanan pesan antar makanan. Yang ada hanyalah realitas keras kehidupan pedesaan bagi mereka yang tidak memiliki uang. Di halaman belakang rumah yang becek dan berlumpur sisa hujan semalam, Reni terlihat sedang berjongkok di dekat sumur tua. Ia mengenakan kaos lusuh yang sudah pudar warnanya, jauh berbeda dengan gaun-gaun bermerek yang dulu selalu ia pamerkan di media sosial. Reni sedang berusaha mencuci tumpukan baju kotor menggunakan papan gilesan kayu. Tangannya yang dulu mulus dan selalu terawat dengan manikur mahal, kini terlihat kasar, merah, dan lecet-lecet akibat deterjen murah dan gesekan papan kayu. Reni menangis sesenggukan sambil menyikat baju. Ia merindukan mesin cuci otomatisnya, ia merindukan air hangat dari water heater, dan ia merindukan hidup enak tanpa perlu mengeluarkan keringat. Setiap kali ia berhenti untuk mengeluh, nyamuk-nyamuk kebun yang ganas akan mengerubunginya, membuatnya semakin frustrasi dan memaki nasib buruknya. Di bagian depan rumah, nasib Ibu Widi tidak kalah menyedihkan. Wanita parubaya itu sedang terlibat pertengkaran sengit dengan pedagang sayur keliling. Ibu Widi mencoba berutang seikat bayam dan tahu putih, karena uang kiriman hasil penjualan barang-barang bekas mereka sudah menipis. Namun, pedagang sayur itu menolak dengan tegas. Berita tentang kepulangan Ibu Widi yang diusir oleh anak tirinya, karena kasus pencurian sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Di desa kecil itu, aib menyebar lebih cepat daripada api. Para tetangga memandang mereka dengan tatapan sinis dan curiga. Tidak ada yang mau meminjamkan uang atau membantu mereka karena cap, orang kota yang sombong dan jahat, sudah melekat erat. Ibu Widi akhirnya harus menelan harga dirinya. Memohon-mohon hanya demi seikat sayur, namun pedagang itu tetap pergi meninggalkannya. Ibu Widi duduk lemas di bangku reo teras rumahnya. Tatapannya kosong menatap jalanan desa yang berbatu dan berdebu. Ia teringat masa-masa ketika ia tinggal menunjuk menu di restoran mahal dan Irwan yang akan membayarnya. Ia teringat betapa mudahnya ia memanipulasi Irwan dulu. Penyesalan yang amat dalam menusuk hatinya. Bukan penyesalan karena telah berbuat jahat, melainkan penyesalan karena ketamakannya sendiri yang membuatnya kehilangan sapi perah yang paling berharga. Ia sadar, jika saja malam itu ia tidak serakah ingin menguasai rumah Anita, mungkin ia masih bisa hidup nyaman di kota dengan uang bulanan Irwan. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itu kini terasa basi. Malam harinya, di desa yang gelap gulita karena mereka menghemat listrik token yang hampir habis, Reni dan Ibu Widi duduk di lantai beralaskan tikar pandan yang gatal. Mereka makan malam dengan menu nasi putih hangat dan garam, serta sedikit rebusan daun singkong yang mereka petik liar di kebun belakang. Tidak ada percakapan di antara mereka, hanya suara jangkrik dan kodok yang bersahut-sahutan. Hubungan ibu dan anak itu pun retak. Reni dalam hati menyalahkan ibunya yang terlalu serakah, dan Ibu Widi menyalahkan Reni yang terlalu boros dan memprovokasi keadaan. Mereka terperangkap dalam kesunyian dan kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Kembali ke kota, Anita dan Irwan duduk santai di balkon rumah mereka, menikmati angin malam yang sejuk sambil memandang langit bertabur bintang. Anita mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi CCTV yang masih terpasang di salah satu sudut teras rumah tua di desa itu, sebuah kamera bertenaga surya yang diam-diam Anita pasang sebelum mengirim mereka ke sana, dengan alasan untuk memantau keamanan aset, padahal sebenarnya untuk memastikan mereka tidak kabur. Di layar ponsel, Anita melihat Ibu Widi dan Reni sedang makan dalam diam di bawah cahaya lampu bohlam 5 watt yang suram. Anita tersenyum tipis, sebuah senyum kepuasan yang tuntas. Ia menutup aplikasi itu, meletakkan ponselnya, dan menatap suaminya. "Mas, tehnya enak?" tanya Anita lembut. Irwan tersenyum, menyesap teh hangat buatan istrinya. "Enak sekali, sayang, rasanya tenang." Malam itu ditutup dengan kemenangan mutlak bagi kebenaran. Kebaikan Irwan yang dulu dimanfaatkan kini telah terlindungi oleh ketegasan Anita. Sementara itu, di kejauhan sana, karma terus bekerja dalam sunyi, memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang tidak tahu cara bersyukur. Penonton kehidupan pun tersenyum puas, melihat bahwa pada akhirnya, kejahatan akan selalu menemukan jalan menuju kehancurannya sendiri, dan kedamaian akan selalu kembali ke rumah yang dijaga dengan cinta dan keberanian. 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 Cinta dan